الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين معاشر المسلمات والمؤمنات para ibu-ibu Majlis Ta'lim Arafah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di pagi hari yang bahagia ini kita kembali berkumpul bersama dalam kajian ilmu hadis, yaitu Kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan pulangnya kita dari tempat yang mulia ini membawa ribuan rahmat dan barakah untuk kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, para ibu semuanya, apakah sudah melakukan sholat sunat tahiyat masjid? Sudah melakukan sholat sunat tahiyat masjid belum? Belum. Berarti ganti. Bagi yang sudah duduk, sholat sunat tahiyat masjid berlaku. Sepanjang kita belum duduk, masih berlaku melakukan sholat sunat tahiyat masjid. Kalau sudah duduk, sudah tidak ada waktu atau habis kebolehan kita melakukan sholat sunnah tahiyat masjid. Sekarang kita ganti, bagi yang tidak melakukan sholat sunnah tahiyat masjid, ganti dengan membaca al-baqiyat as-salihat. Baca al-baqiyat as-salihat. Berapa kali? 4 kali dibacanya. Bagaimana bacaannya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca 4 kali sebagai pengganti sholat sunat tahiyat masjid. Sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Apa namanya, Bu? Baqiyat salihat. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik. Diterangkan dalam surah Al-Kahfi. Jadi bagi ibu-ibu atau siapapun yang masuk masjid dan tidak berniat melakukan salat sunat tahiyat masjid, maka ganti dengan bacaan ini. Dan bacaan ini juga berlaku ketika kita membaca salah satu ayat sajdah dalam Al-Quran. Kan disunnahkan kalau kita membaca ayat sajadah, kita disunnahkan melakukan sujud tilawah atau sujud sajadah. Nah, pada saat kita tidak bisa melakukannya, mungkin karena tidak punya wudu atau mungkin karena malas, maka ganti dengan bacaan tadi, baqiyat sholihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 4 kali. Kenapa bisa digantikan dengan bacaan ini? Karena ternyata pada saat ada perintah sujud
ada perintah kita dianjurkan untuk sujud kepada Allah Ta'ala, baik dengan sujud sunat tahiyat masjid atau sujud tilawah, ternyata semua binatang, semua makhluk selain kita manusia dan jin, mereka itu sujud kepada Allah Ta'ala. Sujud mereka bukan seperti kita, tetapi membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Inilah sujud selain manusia dan jin. Makanya kalau kita tidak bisa sujud, tidak bisa melakukan tahiyat masjid, setidaknya kita mengikuti sujudnya makhluk selain kita. Yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu yang hadir di tempat yang mulia ini sudah niat iktikaf belum? Disunnahkan kalau kita masuk masjid setelah melakukan sholat tahiyat masjid, niat iktikaf. Kalau niat iktikaf, kalau kita niat iktikaf, maka sepanjang kita duduk di tempat atau di masjid, maka pahala akan terus mengalir kepada kita. Bagaimana niatnya? Kalau ditalaffuzkan seperti ini, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Saya ulang lagi, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Apa artinya? Dalam hati kita, diucapkan dalam hati kita, saya berniat i'tikaf di masjid ini. Meskipun ibu di sini tidak belajar, tidak ngaji, tidak baca Quran, tidak juga sholat, ngapain? Tidur di sini misalnya ibu, tapi niat i'tikaf tadinya. Maka sepanjang ibu duduk atau tidur di tempat ini, pahala terus mengalir kepada ibu. Itulah keuntungan bagi orang yang niat iktikaf di masjid. Wah, bagaimana kalau saya pengen dapat pahala nih makan? Bolehkah makan di masjid? Ajak keluarga di sini, iktikaf di sini, boleh. Tapi bersihkan tempatnya nanti. Jadi sebatas kita tinggal di masjid akan mendapatkan pahala masjid kalau memang niat iktikaf. Yang kedua, yang ketiga, ibu semuanya sudah izin ke suami untuk belajar? Sudah? Sudah belum? Alhamdulillah. Kalau kajian berkaitan dengan kewajiban kita, seperti menjelaskan tentang rukun-rukun, rukun Islam, rukun iman, rukun sholat, rukun puasa, rukun dan rukun, maka ibu tidak mesti izin ke suami. Atau misalnya ibu mau belajar tentang masalah haid, tentang nikah, hal-hal yang wajib sifatnya, maka itu tidak perlu izin ke suami. Tetapi jika kajiannya sunnah, seperti sekarang ini kajian masalah sunnah hadis, maka di sini ibu harus izin ke suami. Jangankan ngaji bu, puasa pun, puasa sunnah, ibu harus izin ke suami. Puasa Senin Kamis izin, ayah besok Senin boleh puasa enggak gitu. Jangan puasa. Atau misalnya ibu besoknya puasa tanpa izin suami. Nah kemudian suami kita ternyata tidak ikhlas, tidak ridho kita puasa, maka wajib dibatalkan puasa kita. Atau ibu sedang sholat sunnah duha misalnya, atau baca Al-Quran yang sifatnya sunnah, baca Al-Quran, membaca doa, sholat duha, qabliyah, ba'diyah, dipanggil oleh suami kita, maka ibu wajib memenuhi panggilannya. Batalkan sholat sunnah kita, batalkan bacaan Quran kita, tinggalkan doa kita, utamakan suami, karena suami adalah kewajiban. Terkecuali sholat wajib atau bacaan yang wajib, misalnya ibu nazar, saya bernazar akan baca Al-Quran. Nah ketika kita baca Al-Quran dengan sifatnya nazar tadi, maka ini tidak usah dipenuhi panggilan suami. 3. Yang keempat, ibu belajar sudah punya wudu,
Alhamdulillah. Penting Bu wudu. Jadi beda antara orang menerima ilmu dalam keadaan bersuci dan orang mendapat ilmu dalam keadaan tidak bersuci, beda. Sama halnya kita makan, memberi atau menerima. Kalau kita menerima sesuatu atau memberi sesuatu dalam keadaan bersuci, itu beda keberkahannya buat kita semua. Makan dengan berwudu dan makan tidak berwudu beda rasanya, berkahnya beda. Tidur berwudu dan tidur tidak berwudu beda juga. Atau pakaian kita yang dipakai ini, ketika ibu pakai pakaian kita sebelumnya, apakah ada wudu atau tidak? Ibu bisa rasakan sendiri nanti. Pakaian yang ibu pakai dalam keadaan berwudu dan tidak bisa ibu rasakan sendiri. Biasanya pakaian kita, baik sepatu, celana, gamis, ketika kita berwudu sebelumnya, maka lihat Bu hasilnya. Baju kita akan awet insya Allah dan tidak akan pernah dipakai oleh kalangan jin, karena ternyata pakaian yang selama ini kita pakai itu kadang-kadang dipakai oleh kalangan jin. Hati-hati Bu. Ibu menyetrika atau ibu misalnya melipat, dan ketika ibu melipat atau menyetrika pakaian terus digantung, nah ini bahaya nih. Pakaian yang digantung di rumah kita itu akan dipakai oleh kalangan jin. Pakaian-pakaian yang bergelantungan di rumah kita itu dipakai oleh jin. Di lemari. Kalau di lemari, makanya baca doanya Bu. Kalau kita ingin pakaian kita tidak dipakai jin, ya, ketika ibu melipat pakaian, ibu baca doanya. Apa doanya? Ini Pak doa, subhanallah ini Bu. Doa ini, ketika orang baca doa ini, pada saat melipat baju disimpan di lemari, itu jin tidak bisa melihat baju kita. Dan doa ini juga ketika dibaca, ketika kita telanjang Bu, mau telanjang nih, pakai baju kan? Kita mau mandi, mau telanjang, itu ada jin di situ, lihat aurat kita. Nah, kalau kita baca doa ini, maka mata jin tidak bisa melihat kita. Apa doanya? Nah, itu doanya. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa illahu. Itu doanya. Lipat pakaian, Bismillahilladzi la ilaha illahu, simpan di lemari. Insyaallah aman buat kita nanti. Dan bahkan kita tidak bisa dilihat oleh mata-mata jin. Keempat, yang terakhir adalah yang kelima, ibu niat sekarang saya berniat belajar untuk menghilangkan kebodohan diri sendiri dan untuk dimanfaatkan kepada orang lain karena Allah Ta'ala semata. Itu niatnya. Setiap kita belajar, niatnya saya berniat belajar untuk menghilangkan kebodohan yang ada di diri sendiri dan untuk dimanfaatkan kepada orang lain karena Allah semata. Maka insya Allah kajian kita atau ilmu yang ada yang melekat di dalam diri kita insya Allah akan bermanfaat untuk kita dan juga untuk umat yang lain. Karena kadang-kadang ada ilmu yang masuk di kanan, keluar di kiri, atau tetap menempel tapi susah diamalkan. Ini ilmu tidak bermanfaat. Ilmu bermanfaat ialah ketika dia mendapati ilmu, dia amalkan. Inilah yang disebut dengan ilmu nafi', ilmu manfaat. Baik Ibu, sekarang kita buka kajian kita. Hadis keberapa sekarang? Hadis ke-19 ya? 19 bukan? 19. Hadis ke-19 sekarang Bu ya. Berapa? 42. Bab 2 itu artinya bejana-bejana. Sudah, bejana kemarin sudah dibahas 2 hadis kan? Hadis ke-18.
Oh iya. Hadis ke-18 dari siapa? Dari Maimunah. Dari Maimunah radhiyallahu anha, beliau berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syatin yajurrunaha faqala law akhadtum ihabaha faqalu innaha maitatun faqala yutahhiruha al-ma'u wal qarad. Apa artinya? Dari Maimunah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati bangkai seekor kambing. Bangkai ini sedang diseret oleh orang-orang. Ini kan? Betul ini? Maka beliau radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah baiknya seandainya kalian mengambil kulitnya. Mereka menjawab, ia sudah bangkai. Beliau menjawab, ia bisa disucikan dengan air dan al-qaraz. Dalam hadis ini disebutkan bahwa Rasul pernah melewati sekelompok orang-orang yang sedang menyeret bangkai kambing. Untuk apa tujuannya? Untuk dibuang dagingnya, dibuang bangkainya, karena mungkin bau, takut jadi bau nantinya dan mengganggu kenyamanan warga sekitar itu. Lalu kata Nabi apa? Lau akhadtum ihabaha. Kenapa kalian mau buang ini bangkai? Alangkah baiknya kalian manfaatkan kulitnya. Ini larangan. Tidak bolehnya kita tabdzirul mal, memubazirkan harta. Tidak boleh mentabzirkan atau memubazirkan harta. Sepanjang harta kita masih dimanfaatkan, maka ambil manfaatnya. Memang ini bangkai, tapi ada manfaatnya. Apanya? Kulitnya diambil, kemudian samak. Nah, kata orang-orang sekitarnya, ya Rasulullah, innaha maitah. Kan ini bangkai ya Rasulullah. Apakah bisa bangkai dimanfaatkan kulitnya? Ini pertanyaan. Karena pengertian bangkai yang pertama adalah hewan yang mati begitu saja. Mati tertabrak misalnya, mati dicekik, atau matinya kena penyakit, atau mati disembelih tapi tidak sesuai dengan syar'i. Itu namanya bangkai. Nah, bangkai, apalagi yang tidak bangkai, Ibu, itu kalau sudah disamak maka akan jadi suci, dimanfaatkan nanti kulitnya, bisa dipakai untuk tidur, bisa dijual belikan dan sebagainya. Kata Nabi, meskipun dia bangkai tetapi kulitnya bisa disucikan dengan alma wal qarad, dengan air dan qarad. Qarad artinya sejenis daun salam, Bu. Sejenis daun salam. Nanti Ibu kalau misalnya mau menyamak kulit bangkai, pertama disisit kulitnya, diambil, kemudian dihilangkan lemak-lemaknya yang sekiranya membuat bau, dihilangkan. Setelah hilang kelebihan lemak-lemaknya kulit, lalu ada pakai garam, pakai daun salam, kemudian pakai cangkang delima bisa. Dan bahkan sebagian mengatakan yang kesat-kesat itu bisa dimanfaatkan untuk menghilangkan baunya bangkai itu. Yang kesat-kesat gunakan untuk jadikan sama alat penyamaknya. Bahkan jangankan yang suci, yang najis pun bisa digunakan sebagai alat penyamaknya. Seperti tai merpati. Ibu pernah mencoba tai merpati rasanya? Itu kesat, Bu. Dalam fikih disebutkan bahwa di antara alat penyamak yang dibolehkan ialah zarqut tuyur. Tai burung itu, merpati contohnya, itu bisa dijadikan sebagai alatnya. Kenapa? Karena kesat rasanya. Baru kan nanti setelah kering bisa dihilangkan lagi kan.
Atau kita mungkin tidak bisa pakai tai karena mungkin jijik, bisa dengan alat-alat yang rasanya kesat gitu, seperti misalnya kulit delima atau daun salam, bisa garam campurkan nanti semuanya, diaduk-aduk, kemudian jemur. Setelah kering baru kita manfaatkan. Silakan mau dijadikan apa nih? Apa dijadikan sebagai karpet atau mau dijadikan sebagai apa? Sebagai ini jualan kita, boleh juga. Nah, sekarang masalah kulit disamak. Kulit bangkai disamak, para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Kalau pendapat Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa semua kulit bangkai tidak bisa suci dengan cara bagaimanapun, meskipun disamak tidak bisa suci si kulitnya. Ini pendapat mazhab Ahmad bin Hanbal. Meskipun hewannya itu suci sepanjang hidupnya, tetapi tetap hukumnya kulit itu tidak bisa dimanfaatkan, kata beliau. Dan bisa juga hanya bisa dipakai ketika digunakan untuk barang-barang yang kering. Adapun untuk yang air yang sifatnya basah seperti air itu tidak bisa digunakan, kata mazhab Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Beliau punya landasan dalil dari Ukaim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menulis kepada kabilah Juhainah yang isinya apa? Kata Nabi, aku ringankan untuk kalian dalam masalah kulit bangkai. Apabila datang kepada kalian tulisanku ini, kata Nabi dalam tulisannya, fala tantafi'u minal maitah bihab wala asbab. Jika datang tulisanku ini kepada kalian, maka kalian jangan pernah mengambil manfaat dari kulit bangkai yang sudah disamak. Nah, ini dasarnya nih, pendapat beliau. Makanya dasar inilah pendapat Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa kulit bangkai tidak bisa dipakai. Namun para ulama-ulama selain beliau itu meneliti hadis ini. Hadis ini bertentangan dengan 13 riwayat bahkan 14 riwayat yang semuanya menyatakan sucinya kulit bangkai. Hanya hadis ini yang menyatakan tidak boleh dipakai. Jadi ini tidak kuat hadis ini. Makanya yang pendapat yang kuat adalah halalnya atau bolehnya kulit bangkai disamak. Ya. Kalau binatangnya tidak bangkai, tidak usah disamak juga nggak apa-apa. Seperti kita potong kambing atau potong sapi, ini kan dipotong, disembelih, jadi bukan bangkai namanya. Jadi kulitnya itu tidak usah disamak pun suci. Maksud di sini adalah kulit bangkai atau binatang yang tidak dimakan dagingnya. Itu bagaimana kulitnya? Apakah boleh kita manfaatkan? Tidak boleh, kecuali disamak. Seperti kulit ular, Ibu. Kulit ular yang dijadikan apa biasanya? Tas, ya, jadi tas, sabuk. Atau mungkin kulit singa, kulit macan, itu kan dipakai. Ini pasti bangkai. Kenapa? Karena tidak mungkin, tidak ada dalil yang menyatakan bahwa sejenis singa itu halal dimakan. Berarti kalau dia mati, bangkai masuknya. Nah, kalau kita ingin memanfaatkan kulitnya, silakan saja, tetapi caranya disamak dulu. Ini kulitnya, Bu, ya. Berarti kalau bicara kulit, ada yang tidak disebutkan di sini. Bagaimana hukum bulunya dan tulangnya bangkai? Bulu bangkai, tulang bangkai, daging bangkai. Daging bangkai jelas haram, tidak boleh dimakan kecuali darurat. Daging bangkai tidak boleh dimakan kecuali darurat. Misalnya ibu sedang safar, di tengah-tengah perjalanan ibu kelaparan, tidak mendapatkan makanan, hanya ada bangkai di depan ibu. Meskipun bangkai anjing, Bu, kalau memang kita darurat, itu boleh kita makan. Kayak orang-orang yang ke gunung, Bu, ABRI itu kan,
ke gunung mereka, habis bekalnya, tidak ada apa-apa, ada juga ular, udah dimakan ular. Jadi yang halal, yang haram pun kalau memang darurat itu jadi halal, tidak apa-apa. Jadi hukumnya memakan daging bangkai hukumnya haram, tidak boleh, dan najis itu Bu, najis. Nah sekarang bagaimana bulunya dengan dan tulangnya? Tulang bangkai dan bulu bangkai hukumnya najis. Kalau orang bawa tulang bangkai atau bulu bangkai dalam sholatnya, maka batal sholatnya. Kenapa? Karena membawa najis. Hati-hati, makanya bangkai tidak boleh dibawa dalam sholat. Mungkin kalau bangkai anjing, kucing nggak mungkin kita bawa Bu, tapi kita lupa kadang-kadang kita bawa dalam sholat bangkai kutu, bangkai nyamuk, bangkai semut. Ketika sholat hati-hati Ibu, nyamuk, pokoknya hewan-hewan kecil yang mati terbawa dalam sholat itu hukumnya najis dan bisa membatalkan sholat kita. Kenapa? Nah, kalau tidak tahu tidak masalah. Yang namanya tidak tahu tidak apa-apa. Yang penting ibu jangan tahu setelahnya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Nah, kok ada ini nempel nih tik. Nah, berarti dari tadi saya bawa bangkai ini. Nah kan. Makanya kalau kita habis sholat jangan suka menoleh sana sini Bu. Periksa bajunya ada. Jangan, ntar ada lagi. Kalau ada ulang lagi sholatnya. Iya, sama seperti kita pipis Bu, kita pipis jangan suka toleh-toleh, kita cebok beres kan, kita bangkit dari cebok, kok ini basah ya, ini apa ini? Nah jadi was-was kita. Disunahkan kalau kita habis cebok, ambil air, cipratkan ke kain kita. Jadi kalau kita nanti bangun ada melihat basah, oh tadi cipratan saya gitu, menghilangkan was-was maksudnya. Ini tidak boleh Bu ya, tidak boleh. Ini udah dibahas kemarin masalah ini nih. Jadi bangkai-bangkai kecil ini Bu tidak akan dimaaf kalau nempel di baju kita. Beda kalau nempel di air. Kalau nempel di air kurang 2 kula seperti di gelas kita sedang minum kopi, minum teh manis, matilah seekor nyamuk di situ atau semut di situ, maka hukumnya najis tapi dimaaf. Tinggal buang najisnya, minum airnya. Beda dengan darah. Kalau darah, nanah, kebalikannya. Darah, nanah kalau menempel di baju, jika sedikit ukurannya, maka tidak apa-apa, najis tapi dimaaf. Kalau sedikit darah, ibu misalnya jerawatan atau cenang, tahu cenang kan? Cenang, di kita punya, tahu cenang Bu? Ini bahasa Sunda ya. Apa cenang ya? Yang kalau dipencet keluar air tuh, nah itulah keluar nanah, itu cenang. Nah kalau misalnya kita sedang cenang nih di tubuh kita, atau mungkin ada jerawat, atau mungkin bisul, bucat ketika sholat. Nah kalau sedikit jumlahnya tidak apa, teruskan sholat ibu, tidak apa-apa. Ini kalau di pakaian ya, jadi kan najis, darah dan nanah di pakaian itu hukumnya dimaaf. Tapi kalau di air nih, kalau di air tidak dimaaf. Air yang kurang 2 kulah, 1 ember kah, 1 baskom kah, nempel aja darah situ sedikit, semuanya najis. Jadi kalau menghilangkan najis yang ada darahnya, jangan datang si darah ke najis, ke air, tapi airnya datang ke darah. Kalau air kurang 2 kulah, cara menghilangkan najisnya adalah jangan datangkan si najis ke airnya, tapi datangkan air ke najis. Ambil gayung, kemudian semborkan. Kita berdarah di tangan kita misalnya, jangan celupkan ke air, najis semuanya, tapi ambil air terus kuyurkan.
Termasuk juga bulu najis pun tidak dimaaf. Bulu najis yang menempel di tubuh kita ketika sholat itu tidak dimaaf. Jadi bulu bangkai, Bu, ibaratnya apa bangkai ini? Jadi bulu binatang yang terpisah dari binatang yang tidak dimakan dagingnya, ini pun termasuk bangkai. Bulu binatang yang tidak dimakan dagingnya, ini termasuk bangkai. Seperti kucing tidak dimakan dagingnya, tikus tidak dimakan juga. Nah, ketika terpisah bulunya menempel di pakaian kita ketika sholat, maka sholatnya batal. Kenapa? Karena membawa najis. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Jadi ini masalah apa namanya? Masalah kulit bangkai. Jadi masalah kulit bangkai hukumnya bagaimana tadi? Kulit bangkai bisa suci dengan syarat harus disamak dulu. Caranya bagaimana? Hilangkan lemak-lemaknya. Kemudian setelah itu dibaluri dengan apa? Dengan alat-alat penyamak seperti garam, daun salam dan sebagainya. Baru balur, setelah itu keringkan. Setelah kering sudah suci. Silakan manfaatkan, mau diapakan itu. Dijual halal, semuanya halal. Kulit babi bagaimana hukumnya kita menggunakan barang-barang najis, barang-barang haram, tapi kita tidak tahu gitu. Misalnya kita membeli tas atau membeli sepatu atau mungkin membeli sikat gigi yang katanya itu bulu babi ada di situ katanya, kan ada berita begitu beredar. Jadi banyak campuran-campuran atau koas itu ada bulu babinya. Nah, sepanjang kita tidak mengetahui maka itu tidak masalah. Terkecuali kalau kita sudah tahu maka hukumnya tidak boleh diteruskan. Haram, tidak boleh. Kulit babi tidak boleh dimanfaatkan. Kalau kulit anjing masih ada pendapat yang membolehkan, Bu. Abu Hanifah beliau hanya mengatakan semua kulit itu boleh dimanfaatkan kalau sudah disamak terkecuali satu, yaitu babi. Anjing boleh, kata beliau. Kenapa? Di Al-Quran tidak ada al-kalba. Allah hanya mengatakan walahmal khinzir, khinzir, babi dan babi. Tidak ada anjing. Makanya masalah anjing ini sebagian ulama menyebutkan anjing itu najisnya tidak seperti babi. Sebagian ya, ada yang mengatakan anjing itu sama seperti binatang yang lainnya gitu. Tidak mesti 7 kali dicuci kemudian enggak. Ada pendapat seperti itu. Kenapa? Karena di Al-Quran tidak ada ayat yang menyebutkan secara jelas bahwa anjing termasuk seperti babi, tidak. Tapi kebanyakan para ulama berpendapat anjing itu dikiaskan kepada babi. Dari sisi apanya? Sisi najis mughalladzah. Ketika orang kena najis anjing maka sama seperti najis babi. Nah, pendapat ini yang membolehkan anjing seperti hewan lainnya itu bisa kita amalkan pada saat kita sedang darurat, Bu. Misalnya ibu tinggal di satu wilayah yang ternyata banyak anjingnya di situ. Yang setiap kali ibu keluar pasti dijilatin sama anjing. Susah untuk menghindarinya. Nah, ketika hal ini terjadi kepada ibu, ambillah pendapat yang menyatakan bahwa anjing itu sama seperti hewan yang lainnya. Tidak seperti babi. Tapi sepanjang ibu masih bisa menjaga, menghindari, jangan diambil pendapat ini. Ini dipakai hanya pada saat darurat saja. Berikutnya sekarang hadis keberapa? Hadis ke-19 ya. An Abi Sa'labah Al-Khushani
Diriwayatkan dari Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, beliau berkata, qultu, saya pernah bertanya, kata beliau, apa kata beliau? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitabin. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami bi ardi qaumin ahli kitabin, itu berada di satu wilayah, satu kaum yang terdiri dari ahli kitab. Afana kulu fi aniyatihim, apakah kami boleh memakan dengan menggunakan bejana-bejana mereka? Pertanyaannya. Kata Nabi, qala la ta'kulu fiha. La ta'kulu fiha, janganlah kalian makan dengan menggunakannya, terkecuali illa alla tajidu ghairaha faghsiluha wa qulu fiha, terkecuali jika kalian tidak mendapatkan bejana yang lain, maka boleh memakainya, tetapi cucilah dulu bejana-bejana itu, lalu gunakan untuk makan. Hadis riwayat muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Hadis ini adalah dikeluarkan oleh sahabat Nabi bernama Abu Sa'labah Al-Khushani. Nama asli beliau adalah Jursum bin Nashir. Beliau salah seorang sahabat Nabi, pernah dibaiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pernah juga mendapatkan bagian di perang Khabir. Beliau pernah berperang di perang Hunain, dan hadis yang beliau keluarkan sebanyak 40 hadis. Jadi hadis yang dikeluarkan oleh Abu Sa'labah Al-Khushani ini sebanyak 40 hadis. Dan orang-orang yang mendapat riwayat dari beliau ialah Ibnul Musayyib, dan beliaulah seorang sahabat Nabi yang wafatnya dalam keadaan sujud. Jadi beliau wafatnya dalam keadaan sujud. Kata beliau begini, saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami ini berada di satu tempat yang mayoritas penduduknya adalah ahlu kitab, kafir ahlu kitab. Dari kalangan kafir ada dua, ada kafir ahlu kitab, artinya mereka punya kitab pegangan. Ada juga kafir yang tidak punya kitab. Nah, kafir yang punya kitab disebut dengan kitab Taurat dan kitab Injil. Taurat dipegang oleh siapa? Yahudi. Kalau Injil dipegang oleh Nasrani, disebut dengan ahlu kitab. Sedikit sebelum kita lanjutkan kajian kita akan bahas sedikit tentang ahlu kitab. Bahwa ahlu kitab ini terbagi dua. Yang pertama dari kalangan Bani Israel, yang kedua dari kalangan selain Bani Israel. Ahlu kitab terdiri dari dua kelompok, kelompok Bani Israel dan kelompok selain Bani Israel. Bani Israel artinya Bani, anak-anak Bani itu. Bani Israel, Bani anak-anak. Isra, arti Isra ialah hamba. Ila artinya Allah. Jadi Israel artinya kalau bahasa Arabnya Abdullah, hamba Allah. Jadi anaknya, anak-anak Bani itu. Israel, hamba-hamba Allah. Yang dimaksud Israel di sini, Isra, hamba Allah, siapa maksudnya? Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi Ya'qub punya bapa namanya Ishaq. Ishaq punya bapa namanya Ibrahim. Jadi Ya'qub ini adalah cucu dari Ibrahim. Ibrahim punya anak Ishaq, punya anak Ya'qub. Nah, semua turunan yang keluar dari Ya'qub ini
itu disebut dengan Bani Israel, anak-anak Israel atau anak-anak Yakub. Singkatnya anak-anak Yakub. Umumnya anak-anak Israel. Nah, dari kalangan mereka itu ada yang mengikuti dakwahnya Nabi Musa alaihissalam, disebut dengan Yahudi. Yang kedua, ada juga yang mengikuti dakwahnya Nabi Isa alaihissalam, disebut dengan Nasrani. Jadi Nasrani, Yahudi adalah ahlul kitab. Keduanya mengikuti nabinya Musa dan Isa. Sepanjang Isa belum datang, maka mereka setia mengikuti Musa alaihissalam. Setelah Isa datang, maka yang tadinya mengikuti Musa berpindah kepada Isa alaihissalam. Karena masa-masa Nabi berlaku itu ketika mereka masih belum ada yang datang baru. Kalau sudah datang Nabi baru, maka hukum sebelumnya dihapus, diganti dengan Nabi yang terkemudian. Ini namanya ahlul kitab. Nah, Ibu di sini sepanjang kitab-kitabnya yang mereka pegang, kitab Taurat, kitab Injil belum ditahrif, belum ditabdil, diganti, dirubah. Sepanjang belum dirubah isi kitab Taurat Injil, maka ketika mereka menyembelih itu halal dagingnya. Ketika kita sebagai muslim nikah dengan mereka, perempuannya itu halal, dibolehkan kalau memang terjadi sebelum diganti, dirubah kitab Taurat dan Injil. Karena terus terang sekarang sudah tidak asli lagi. Taurat, Injil sudah tidak asli, sudah dirubah semuanya. Inilah yang disebut dengan ahlul kitab Bani Israel. Jadi yang benar itu adalah orang-orang yang masih berpegang teguh kepada kitab yang aslinya. Kalau sudah mengikuti yang baru, yang diubah, maka disebut dengan ahli kitab yang tersesat. Yahudi dimurkai, Nasrani Yahudi dimurkai, Nasrani sesat. Ghairil maghdubi alaihim waraddallin. Kita tidak boleh mengikuti agama yang dimurkai. Siapakah mereka? Yahud. Waraddallin, yang sesat siapakah mereka? Nasrani. Kenapa Yahudi dikatakan dimurkai? Karena ternyata mereka ini adalah orang-orang yang mengetahui ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Sementara Nasrani tidak tahu ilmu tapi mengamalkan, makanya sesat. Kita sebagai muslim tahu ilmu, amalkan, baru kita muslim. Nah, sementara yang kedua adalah ahlu kitab kalangan dari selain Bani Israel. Jadi kalau selain dari anak-anak Yakub bin Ishak bin Ibrahim, misalnya ada orang-orang luar seperti orang-orang Rum, orang Roma, mereka mengikuti atau masuk ke agama Nasrani. Nah, kalau misalnya ketika mereka masuk ke agama Nasrani dan itu terjadi sebelum ada perubahan kitab, sebelum kitab Taurat, Injil diubah, maka mereka termasuk agama yang lurus. Boleh dinikahin perempuannya, laki-lakinya, dan halal sembelihan mereka kalau memang masuk Islamnya sebelum diubah isinya. Yang kedua, ada kalangan selain dari orang Bani Israel yang masuk agama mereka dan itu terjadi setelah diubah. Nah, ini nih, maka hukumnya tidak halal nikahnya mereka dengan kita muslimin dan tidak halal pula sembelihan mereka. Yang ketiga, bagaimana kalau misalnya ada keraguan, ada orang-orang Nasrani masuk Nasrani tapi ragu masuknya apakah sebelum diubah atau setelah diubah, maka di sini dianggap tetap tidak boleh dinikahi anak-anaknya dan juga haram sembelihan mereka. Nah, sekarang kira-kira apakah masih ada ahlu kitab yang hak sekarang? Bolehkah muslim sekarang nikah dengan mereka? Sekarang nggak boleh. Kenapa? Karena kitabnya sudah diubah sekarang. Ini zaman dulu, zaman sekarang tahun berapa sekarang? Ini zaman Umar bin Khattab.
Ketika Umar bin Khattab ditanya ada sekelompok orang masuk Nasrani, kata Umar, tanya dulu mereka apakah sebelum diubah atau sudah diubah. Nggak ada yang tahu. Nah, hanya dihukumilah hukum. Kalau sekarang tidak ada lagi kebolehan untuk mereka. Dan lanjut lagi Bu, di sini dikatakan kami berada di satu tanah atau wilayah kaum yang isinya ternyata ahlu kitab, Yahudi dan Nasrani, di mana mereka kebiasaan mereka adalah mereka tidak pernah bersungguh-sungguh dalam menjauhi najis. Mereka minum khamar, mereka makan daging babi, daging anjing. Akhirnya bagaimanakah hukumnya kami ya Rasulullah seandainya kami meminjam wadah-wadah bejana dari mereka, apakah boleh ya Rasulullah? Nah ini nih, afanakulu fi aniyatihim, bolehkah kami memakan dari wadah-wadah mereka? Kata Nabi, la ta'kulu fiha, tidak boleh, terkecuali tidak ada wadah yang lain, baru kalian boleh meminjam, memakai. Itu pun harus dicuci dulu dengan bersih baru digunakan. Dalam hadis ini kita ambil ada beberapa poin sini, faidah atau manfaat atau poin dari hadis yang disebutkan tadi. Yang pertama adalah larangan bagi kaum muslimin memakan dari wadah-wadah ahli kitab. Larangan buat kita muslimin memakan wadah-wadah dari ahlul kitab. Kenapa tidak boleh? Karena mereka tidak bersungguh-sungguh dalam menghindari najis. Tidak ada seperti kita Bu, kita detail kan, najis ada berapa, bagaimana cara menghilangkannya. Mereka tidak, makan aja udah, makan ini udah. Kita bersyukur menjadi kaum muslimin, segitu rapihnya kita ini, segitu bersihnya. Yang pertama. Yang kedua adalah wadah-wadah orang-orang musyrik, ya Bu. Ada orang musyrik, ada ahli kitab. Kalau ahli kitab itu ialah mereka yang punya kitab. Kalau musyrik, mereka yang tidak punya kitab. Seperti penyembah matahari, penyembah apa lagi, api, atau penyembah pohon dan sebagainya. Ketika mereka tidak punya kitab untuk jadi landasan pegangan mereka, maka mereka disebut dengan kalangan musyrikin, orang-orang musyrik. Nah, di sini dikatakan yang kedua adalah menghindari wadah dari kalangan musyrikin itu lebih harus daripada ahlul kitab. Ahlul kitab saja tidak boleh dipakai wadahnya, apalagi orang musyrik gitu. Lebih-lebih lagi gitu. Masih mending ahli kitab halal sembelihan mereka, tapi musyrikin tidak bisa sama sekali. Yang kedua adalah lebih dianjurkan lagi untuk menjauhi wadah-wadah dari kalangan musyrikin. Yang ketiga adalah ketika seorang muslim butuh untuk menggunakan wadah dari kalangan orang-orang kafir, maka boleh menggunakannya setelah disuci terlebih dahulu. Jadi kebolehan memakai wadah-wadah orang-orang kafir ketika tidak mendapati wadah yang lainnya, itu pun setelah dicuci rapih baru pakai. Yang keempat adalah ketika Nabi mengatakan kebolehan menggunakan wadah mereka kalau dalam keadaan darurat, maka di sini dikatakan bolehnya kita bermuamalah dengan orang-orang kafir. Jadi artinya bolehnya orang-orang muslimin bermuamalah, bergaul dengan orang-orang kafir. Bisa jual beli dengan mereka, bisa minjam meminjam, bisa sewa menyewa, boleh bermuamalah dengan kalangan orang-orang
orang kafir. Yang kelima adalah samahatus syariah wa yusriha, kemudahan syariat Islam dalam menjalankan agama Islam. Jadi ada kemurahan, ada keringanan dalam Islam. Islam tidak berat. Ketika ada hajat maka boleh ditinggalkan. Yang tadinya berat boleh ditinggalkan. Jadi Islam itu yusrun, ringan. Ad-dinu, kata Nabi, ad-dinu yusrun, agama itu ringan. Yang tadinya tidak boleh kita menggunakan wadah-wadah orang-orang kafir, ini kan berat. Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya butuh, tidak ada yang lain? Boleh, ini ringan nih kan. Dalam sholat kita diwajibkan harus berdiri, tidak boleh duduk. Sepanjang masih bisa duduk, bisa berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, boleh duduk. Tidak bisa duduk, boleh baring. Tidak bisa baring, boleh isyarah, gitu kan. Ini ringan dalam Islam, tidak berat, tidak kaku Islam itu. Jadi ada ketika orang tidak mampu begini, pindah ke level kedua, ketiga, dan keempat gitu. Sama kayak sholat ibu, kalau misalnya gimana kira Bu? Baiknya menghindari, baiknya. Kalau kita diundang oleh orang-orang kafir, ya walaupun kita tidak suudzon Bu ya, tapi setidaknya mungkin ada bahan-bahan atau tempelan-tempelan yang tercampur dengan barang-barang haram, seperti babi mungkin ada ada minyaknya atau apanya. Tapi ketika itu misalnya ibu andaikan makan pun tidak haram, tidak apa. Misalnya kita diundang oleh teman, takut mungkin sakit hati atau bagaimana, kita makan boleh nggak? Boleh, tidak apa. Kenapa? Karena tidak tahunya kita itu makanannya bagaimana cara awalnya. Sepanjang kita tidak tahu, maka kita boleh memakan makanan orang-orang ahli kitab. Coba dibuka buku kitab Al-Quran, dibuka surah Al-Maidah ayat 5. Dibuka surah Al-Maidah ayat 5. Al-yawma uhilla lakumut tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Coba dibaca artinya apa? Ya. Jadi halal bagi kita makanan mereka. Kalau fikih mengatur zahir saja, sepanjang kita tidak melihat secara nyata najisnya, maka boleh memakan makanan orang-orang kafir. Sama seperti ini Bu, ibu misalnya dikasih uang oleh seseorang yang setiap harinya mencuri, merampok. Ibu dikasih uang sama dia, kira-kira uangnya halal haram Bu? Hah? Kira-kira halal haram? Haram. Dari mana haramnya? Karena dia suka mencuri. Nah kalau kita yakin itu uangnya hasil curian, yakin, lihat sendiri. Misalnya ini uangnya saya yakin hasil curian. Kenapa? Karena ada tandanya, saya kan punya uang begini-ginikan, diconteng-conteng misalnya. Ini uang saya ini, nah itu hasil curian berarti. Nah sepanjang ibu tidak tahu itu hasil curian atau tidaknya, ambil aja uangnya.
Ah? Ambil saja Bu, hukumnya halal dalam fikih. Sepanjang tidak tahu, karena kita kan tidak tahu juga, boleh jadi itu uang, bukan hasil curian, dia dikasih orang lagi, dikasih ke kita mungkin, atau mungkin dia kerja atau apa, dapat uang, dikasih ke kita. Karena ini nggak jelas uangnya dari mana sumber aslinya, meskipun dia orang yang memang pencuri, tetapi hukumnya boleh diambil. Kenapa? Karena tidak jelas, tidak yakin kita melihat langsung. Sama seperti ini Bu, ibu di kamar mandi. Di kamar mandi ada air baskom. Kita tahu kita punya anak masuk ke dalam pipis, katanya kan, pipis. Atau mungkin ada orang junub masuk ke dalam kamar mandi, kalau keluar, napas keluar, ini air mesti tergenang di baskom atau di ember. Ini apakah air suci atau najis? Kita tahu tadi lihat anak kecil masuk ke dalam kamar mandi pipis, keluar dari kamar mandi, kita lihat ada air tergenang seutuh. Apakah dihukumin najis atau tidak? Sama kayak tadi, ibu lihat enggak pipis di situ? Enggak. Ya udah, pakai. Itu fikih seperti itu Bu. Sepanjang kita tidak mengetahuinya, maka boleh menggunakan air tersebut. Sama seperti kita dikasih uang sama orang yang memang kebanyakan hartanya adalah hasil curian, sepanjang kita tidak mengetahui secara jelas, maka hukumnya pun boleh. Sama halnya Ibu, dalam fikih saking detailnya, kita ada orang laki-laki perempuan misalnya nih, ada laki perempuan di kamar berduaan, kemudian gelap-gelapan misalnya, apakah kita berani mengatakan mereka berzina? Ada laki perempuan di kamar berduaan, terus kita katakan, ada mungkinlah katakanlah seorang perempuan janda lah mungkin ya, mohon maaf ya, ada janda mungkin nih, datang laki-laki masuk ke rumah, terus ke kamar, matikan lampu. Apa kita berani mengatakan ini orang berzina? Dalam Islam, kalau kita mau menuduh orang berzina, ada dua syaratnya. Yang pertama adalah orang saksinya harus 4 orang. 4 orang saksi yang melihat langsung kejadian mereka berhubungan badan. Yang kedua adalah syaratnya yang 4 saksi ini melihat dengan langsung dengan mata kepala mereka bagaimana masuknya alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan, dengan jelas lihat sendiri. Baru mereka bisa bersaksi di hadapan hakim bahwa saya bersaksi demi Allah orang ini telah berzina. Kalau cuma masuk doang ke kamar, tidak melihat langsung, itu pun saksinya cuma 2 orang, 3 orang, tidak diterima saksinya. Padahal Bu, secara logika masa sih nggak hubungan? Hubungan dong. Nggak begitu Islam, tidak bisa begitu. Harus ada saksi 4 orang dan mereka melihat langsung dengan mata kepala mereka bagaimana proses hubungan mereka itu, baru dibenarkan. Nah, zina saja Bu yang besar sudah segitu ringannya diringankan, apalagi yang tadi kayak air, kayak makanan, kan? Jadi sepanjang kita tidak mengetahui itu makanan haram awalnya atau ada najisnya, maka boleh menggunakannya. Tapi alangkah lebih baiknya lagi hindari, jauhi kalau bisa, jangan dimakan. Kenapa? Karena makanan yang bersumber dari non muslim itu tidak berkah, kurang berkah. Makanan yang bersumber dari orang non muslim kurang berkah. Kemudian kalau kita cari-cari makanan Ibu, atau memberi dan menerima, kalau bisa cari dari orang yang bertakwa. Kata Nabi, la ta'kul illa tu'ama taqiyyin wa la ta'kul tu'amak wa la ya'kul tu'amak illa taqiyun. Jangan pernah memakan makanan terkecuali dari kalangan orang-orang bertakwa, dan jangan memberi makanan terkecuali untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Ibu bisa memilih nanti, Ibu beli ke pasar, beli sayuran, cari Ibu yang bertakwa, mana di antara mereka nih. Wah, ini kayaknya bertakwa nih, soleh orang nih, jujur amanah misalnya, Pak Haji lah apalah, beli di situ. Atau kita memberi sama orang, memberi
Kita lihat-lihat dulu mana bertakwa nggak orang ini. Oh dia mas minta tapi suka sholat misalnya, kasih berkah. Apalagi ketika kita memberi atau menerima dalam keadaan berwudu, ini lebih hebat lagi nih. Jadi begitu Bu. Jadi boleh kita menggunakan wadah-wadah orang kafir, ahli kitab, kalau memang tidak menemukan wadah yang lainnya. Tapi dengan syarat fagsiluha, cuci dulu baru digunakan. Lanjut nih. Lanjut. Orang muslim memelihara anjing. Tujuannya apa memelihara anjing? Ya. Betul. Ada sebuah hadis mengatakan la tadkhulul malaikah baitan fihi kalbun aw surah. Tidak akan pernah masuk ke dalam rumah malaikat tidak akan pernah masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing atau patung. Malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada patung juga ada anjing. Nah, para ulama dalam menafsirkan ayat ini, hadis ini mengatakan bahwa anjingnya yang bagaimana dulu di sini? Anjing yang dimaksud di sini adalah anjing yang memang untuk disayang-sayang, dimanja-manja. Ini maksudnya malaikat nggak akan masuk ke situ. Tapi jika anjingnya untuk jaga rumah atau untuk pemburu, nah ini dibolehkan. Malaikat pun ketika datang ke satu rumah dan memang anjingnya anjing penjaga rumah atau anjing untuk memburu, maka malaikat tetap masuk ke rumah itu. Nah sekarang bagaimana kalau orang memelihara karena sayang? Nah ini meskipun dia sholat, tetap saja malaikat tidak masuk ke rumah itu. Artinya apa? Jika rumah tidak didatangi malaikat, pertanda rumah itu tidak berkah. Tidak berkah. Artinya malaikat rahmat tidak akan pernah masuk ke dalam rumah itu. Kalau malaikat azab masuk, rahmat tidak masuk. Jadi kalau bisa hindari ya. Lanjut Bu. Patung dengan foto sama enggak? Patung dengan foto sama enggak? Beda atuh Ibu. Kalau patung itu ada bayangan, kalau foto tidak ada bayangan. Makanya kenapa patung dilarang? Karena ada bayangan. Apa tuh? Trigi. Apa tuh? Oh, robot. Iya. Pokoknya bentuk-bentuk seperti manusia, bagaimanapun wajahnya, tangannya mirip seperti manusia, mirip makhluk bernyawa, Bu. Setiap di rumah kita ada patung mirip dengan makhluk bernyawa, seperti kita manusia, seperti hewan-hewan, ikan-ikan, itu kan bernyawa. Nah, kalau kita membentuk patung seperti itu, hukumnya adalah haram. Meskipun tidak utuh meskipun misalnya sepotongnya aja atau kepalanya doang, tangannya doang, tetap haram hukumnya. Kenapa? Karena tasyabbuh, menyerupai Allah Ta'ala. Yang berhak menciptakan hanya Allah Ta'ala, dan kita sebagai makhluknya tidak boleh meniru-niru. Di hari kiamat nanti, patung yang kita buat itu akan minta nyawa kepada kita. Dan sepanjang kita tidak memberikan nyawa kepadanya, kita akan diazab oleh patung itu. Makanya hati-hati Bu, patung-patung, boneka-boneka
boneka anak kecil itu. Nah, kecuali boneka ada hadis yang meringankan. Kalau boneka untuk anak kecil yang usia masih 2 tahun ke bawah, biar dia tenang, boleh diapakan? Dipegang sama dia. Karena Nabi pun pernah dulu ketika siapa orang yang masih kecil tuh? Aisyah. Jadi ada dulu ceritanya masih kecil itu Nabi tidak ingkar. Kenapa tidak ingkar? Nah, ketika Nabi ingkar pasti dilarang. Ada anak kecil dia sedang megang-megang boneka di kamarnya. Jadi dibolehkan di sini. Kalau untuk anak kecil, kalau untuk yang dewasa nggak boleh. Mending sedekahkan Bu ke anak kecil itu. Jadi jangan dianggap sepele itu boneka, patung-patung, mainan-mainan kartun anak kecil tuh kayak robot-robotan. Jadi kalau masih kecil silakan bolehlah, ada keringanan, tapi kalau sudah dewasa jangan. Itu ternyata bisa menghambat malaikat masuk ke dalam rumah kita. Ya. Iya. Sama. Nah, kalau foto tidak ada bayangan. Nah, makanya foto ini Bu ada hilaf antara ulama. Foto sama nggak dengan patung? Sebagian mengatakan dengan keras sama. Sebagian mengatakan tidak. Kenapa? Karena tidak ada bayangan. Yang dimaksud haram itu ada bayangan. Foto kan nggak ada bayangannya. Jadi boleh Ibu pasang. Boleh Bu, boleh. Kalau misalnya ada orang-orang yang begitu Bu yang melarang, foto itu tidak boleh, hukumnya haram. Ibu panggil orang itu, panggil. Kemudian punya uang cepet enggak gitu? Punya, sini. Ada berapa? Ada 10, sini semuanya ambil. Bapak tidak boleh megang uang ini. Kenapa? Haram Pak, ada kotonya. Ambil semuanya. Masih ada di rumah masih ada enggak? Banyak, sini semuanya, enggak boleh. Jadi foto masih boleh kita pasang di rumah kita. Tapi dengan catatan Bu, hati-hati juga, foto juga jangan sampai didewa-dewakan, dilulukan oleh kita. Misalnya ada kebanggaan Ibu punya foto, ngefans banget gitu kan. Ngefans, ada artis atau siapa tuh, dipasang di kamar kita ngefans, tiap pagi lihat foto dia, musik lagi misalnya. Ini nggak boleh. Tidak boleh. Dan ternyata dulu, pada zaman dulu, sebetulnya foto patung ini zaman dulu dia mulai ada ketika zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Adam, Nabi Idris belum ada, patung belum ada. Nah, pada zaman Nabi Nuh alaihissalam dulu ada orang-orang soleh. Namanya siapa? Ada 4 orang soleh. Namanya Wadda, Suwa, Yagus, Ya'uq. Ada 4 orang soleh, namanya Wadda, kedua Ya'uq, tilu Suwa, keempat. Nah, ini 4 orang soleh ini meninggal dunia ceritanya Bu. Meninggal dunia, akhirnya pengikut-pengikutnya merasa patah semangat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Datanglah iblis agar semangat kalian muncul seperti dulu. Alangkah baiknya kalian buat patung-patung mereka ini nih. Sebatas apa? Sebatas supaya kalian semangat untuk beribadah ketika melihat wajah-wajah mereka. Dibuatlah patung Wadda, Suwa'a, Yaguso, Asro. Dibuatlah 4 patung ini. Dan ketika mereka memang terwujud, ketika mereka malas beribadah, lihat patungnya saja Bu, wah semangat, ibadah lagi, Allahu Akbar, zikir lagi. Nah, ini untuk generasi itu memang semuanya lurus-lurus saja. Setelah generasi ini mati, meninggal dunia, nah datanglah cucu-cucunya, datanglah iblis. Apa kata iblis? Inilah Tuhan yang disembah oleh nenek moyang kalian. Itu di sini akhirnya disembahlah patung itu. Datanglah Nabi Nuh alaihissalam. Makanya kenapa malaikat tidak masuk ke rumah? Karena itu sebagai apa? Dianggap sebagai sesembahan gitu. Ketika ada patung, beda kan orang, apalagi anak kecil, ada patung, ada boneka, tenang, adem dia gitu.
Itu khawatir seperti itu. Nah, begitu foto. Kalau foto seperti itu, kita ngefans banget kepada seseorang, khawatir kita mungkin lalai kepada Allah Ta'ala, maka lebih baik foto itu kita lepas saja, tidak usah dipasang di situ. Masih lanjut Bu nih? Apa sudah? Apa pertanyaan? Hah? Kenapa? Foto lama. Oh, ulama boleh. Kalau ulama untuk tabarruk Bu, tabarrukan ngalap berkah, mengambil berkah dari mereka, bukannya kita ngapain. Kan kalau di dalam sebuah hadis mengatakan kita kalau melihat ulama itu pahala buat kita. Melihat seorang alim ulama, pahala buat yang melihatnya. Nazrah ilal alim, melihat orang alim itu pahala buat kita yang melihatnya. Tapi dengan catatan, lihat dengan wajah apa? Dengan ta'zim, menghormati, menghargai, dan kita ingin seperti dia. Ya Allah, saya ingin ilmu seperti ulama ini. Kita ta'zim kepada beliau, maka insya Allah kita akan mendapat keberkahannya. Ya. Jangan sampai dihina-hinakan, makanya Bu, jangan dihina-hinakan. Seperti misalnya ada orang besar, kita bawa fotonya ke kamar mandi misalnya. Kita lempar di situ, diinjak-injak, ini penghinaan, tidak boleh seperti itu. Hukumnya haram. Dan bahkan ada yang mengatakan, yang fotonya, nama orang yang agung pun di kamar mandi tidak boleh disebutkan. Nama Nabi jelas, Allah apalagi, malaikat apalagi, sama termasuk di antara yang mesti kita agungkan adalah di kamar mandi tidak boleh menyebut orang yang dianggap agung oleh kita. Seperti ulama besar siapa namanya, kita kamar mandi disebut-sebut nama dia itu menghinakan dia, tidak boleh. Pasti kamar mandi ini digunakan, dipakai untuk hal-hal yang kotor. Jadi jangan sampai hal-hal yang agung, yang mulia dibawa ke kamar mandi. Kalau kita masuk ke kamar mandi, mana dulu yang dilangkahkan? Kiri dulu. Kenapa kiri? Karena kotor. Yang kedua adalah ketika masuk ke kamar mandi jangan membawa sesuatu apapun yang isinya adalah Al-Quran, zikir Allah, sholawat. Hilangkan semuanya. Al-Quran nggak boleh dibawa. Kemudian zikir-zikir, nama-nama Allah, nama Nabi, nama malaikat tidak boleh. Terus sebagian mengatakan termasuk nama orang yang diagungkan pun tidak boleh. Di kamar mandi tidak boleh baca Al-Quran, tidak boleh baca zikir, bahkan ada yang salam pun tidak wajib dijawab salamnya. Saking apa? Saking kotornya kamar mandi. Gitu. Apa yang di kamar mandi? Zikir dalam hati. Zikir dalam hati. Kalau tidak zikir, takutnya setan masuk ke dalam tubuh kita. Karena rawan di kamar mandi banyak terjadi kesurupan. Makanya kalau kamar mandi, upayakan tutup kepala kita, jangan terbuka Bu. Tutup dengan apa? Bisa kalau laki-laki dengan kopiah, dengan peci. Kalau perempuan dengan apa? Ya kerudung. Tidak ada kerudung, dengan handuk bisa juga. Dan saking dianjurkannya kalau tidak ada apa-apa yang menutupi kepala kita, tutupi dengan apa? Dengan ini, baju apa namanya nih? Lengan baju begini. Masuk kamar mandi, tutup kepala kita. Kenapa begini? Karena menghindari dari godaan setan di situ. Wallahu alam. Silakan, ada yang bertanya nggak Bu? Kenapa? Tas ada Qur'annya. Boleh dong, kok boleh dong. Nggak boleh. Kalau misalnya ibu bisa, Qur'annya bisa dibuka, dikeluarkan, jangan dibawa ke tasnya. Keluarkan tasnya. Jalan ya. Ya. Kalau sedang darurat, boleh darurat. Misalnya Bu nih ya, kita menitipkan tas, orangnya takutnya nggak amanah. Ini Quran beda nih, Quran kebanggaan saya misalnya ini.
Nah, bagaimana kalau misalnya kita masuk ke kamar mandi dalam keadaan darurat? Itu silakan saja. Silakan saja, tapi kalau bisa pegang begini. Dipegang begini. Jadi kalau misalnya kita masuk ke kamar mandi ada tulisan Allah misalnya nih Bu ya. Ini misalnya ada Allahnya nih, Allah. Begitu kita masuk ke kamar mandi, kita pipis, ada Allahnya. Kita pegang Bu, genggam begini. Sunnah begini digenggam. Kenapa? Ya kalau tidak bisa begitu kan setidaknya menutupi kemuliaan ini. Ditutup dengan tangan kita gitu. Maksudnya itu. Tapi kalau dalam keadaan darurat, apapun larangannya, yang namanya darurat itu dibolehkan. Jadi ibu masuk kamar mandi buat tas, takutnya hilang barang mungkin, itu boleh-boleh saja. Iya, itu dia Bu, kayaknya nih HP ini. HP ada Qur'annya, bagaimana hukumnya itu? Ini masalah ini ulama khilaf. Ada yang mengatakan orang memegang Al-Qur'an di aplikasi dalam HP itu tidak mesti punya wudu. Kenapa? Karena itu bukan tulisan, tapi itu sinar. Yang dilarang itu adalah tulisan makutiba, yang tidak boleh kita pegang dalam keadaan junub atau tidak bersuci adalah yang ditulis. Nah, kalau Al-Qur'an itu di dalam HP itu ditulis. Makanya dia berpendapat tidak apa-apa. Tapi dalam masalah mengagungkan Al-Qur'an tetap masukkan ke dalam kamar mandi, itu tetap berlaku hukumnya mengagungkan Al-Qur'an. Kalau bisa nih Bu ya, kalau bisa misalnya ibu bisa menitipkan HP atau Al-Qur'an kepada orang yang diamanahkan, yang terpercaya, silakan titipkan. Tapi kalau tidak percaya, takut, bawa saja ke dalam. Bawa ke dalam kamar mandi, nggak apa-apa. Kalau memang darurat, ya. Dengan catatan tidak menghinakan, ya. Ingat lagi, tidak menghinakan Al-Qur'an pokoknya. Yang namanya menghinakan itu besar dosanya. Nauzubillah. Sama halnya kita misalnya ada nada dering Bu, nada dering bacaan Al-Qur'an. Misalnya qul huwallahu ahad. Nah, itu. Hati-hati Bu, kalau kita mengangkat telepon dengan nada dering jangan diangkat dulu sebelum selesai bacaan. Qul huwallahu ahad. Halo. Baru qul halo. Nah, ini memutuskan bacaan, tidak boleh. Tidak ta'zim kepada Al-Qur'an. Makanya kalau bisa jangan nada dering yang isinya seperti itu. Takutnya di kamar mandi coba Bu baca Quran, qul huwallahu ahad. Ayo ulang-ulang terus. Kalau bisa jangan seperti itu. Masih ada? Jadi ibu mengambil yang wajibnya saja. Wajah, niat wajah, tangan, kepala, kaki, sudah. Boleh silakan, tapi ibu tidak punya pahala sunnahnya. Iya. Sebetulnya dalam masalah ini, dalam masalah wudu ada wudu dalam keadaan darurat Bu ya. Misalnya ibu ini sedang buru-buru. Ibu sedang buru-buru, ditunggu jamaah, sedang dalam safar, cepetan kita mau berangkat jam sekian. Nah, ibu tidak usah mengambil sunnah-sunnahnya, cukup intinya saja. Ambil air, masukkan basuh ke wajah, niat 1 kali saja, 1 kali, kan wajib 1 kali wajibnya. Tangan 1 kali, kepala 1 kali, kaki juga sama 1 kali, langsung sholat. Sholat pun jangan usah lama-lama. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar.
Singkat-singkatnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mengambil yang singkatnya saja? Tidak apa, sah-sah saja, tetapi tidak ada nilai pahala sunnahnya. Tetap dimasuki orang yang dalam keadaan bersuci, berwudu. Masih ada, Ibu? Atau lanjut? Sudah? Baiklah, mari kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jagalah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa qalbin la yakhsha, dan hati yang tidak pernah khusyuk, wa amalin la yurfa, dan jaga kami dari amal yang tidak akan kau terima ya Allah, wa du'ain la yusma, dan juga doa yang tidak engkau terima kabulkan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa tamam al-afiyah wa dawam al-afiyah wa syukra ala al-afiyah wal ghina 'anil nas. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله